Wah, akhirnya tonggo favorit yang kita tunggu-tunggu dirilis juga. Pasti nih para Yimo senang sekali. Ngaku aja kalian ya kan? Oke lah kalau begini, kita lanjut bahas Wudong Qiankun Season 4 episode 1. Gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke bahasan. Dalam season 3 yang lalu semua orang memasuki menara Dahuang untuk memburu harta karun. Dan bahkan mereka juga telah berkumpul di depan menara bela diri milik sekte kuno, di mana di dalam menara ini sendiri ada berbagai warisan milik sekte kuno yang telah dibumi hanguskan pada perang zaman kuno. Orang-orang yang bisa mendapatkan warisan ini merupakan orang yang beruntung karena hanya ada 10 kuota saja untuk bisa mendapatkan warisan itu. Lindong yang dianggap tidak layak pun ditentang oleh tetua Wang Tong dari klan Wang. Namun pada akhirnya Lindong membuktikan pada semua orang bahwa dirinya layak mendapatkan warisan itu setelah berhasil mempermalukan Wang Tong di hadapan banyak orang. Di dalam menara bela diri saat ini sangat banyak sekali seni bela diri, namun sulit untuk menemukan seni bela diri tingkat manifestasi. Hingga akhirnya Lindong bertemu dengan Bocil yang merupakan jiwa dari menara yang kali ini terlihat sangat ketakutan karena adanya serangan energi jahat dari makhluk yang telah meratakan sekte kuno mereka. Lindong yang tidak tega pun melindungi Bocil itu dari energi jahat dan berhasil dinetralkan oleh jejak jiwa tetua Heimo, pemilik dari batu simbol pelahap generasi kedua yang sebelumnya pernah bertemu dengan Lindong. Tetua Heimo pun mengatakan bahwa Lindong adalah pewarisnya dan dia harus mendapatkan seni bela diri tertinggi di tempat ini. Pada akhirnya Lindong dibawa ke ruangan seni bela diri manifestasi dan dia pun diberikan warisan terkuat dari sekte kuno. Proses pewarisan pun dimulai. 10 orang kali ini konsentrasi penuh dengan pewarisan itu. Dan tidak sedikit orang yang percaya bahwa Lilang Tian kemungkinan satu-satunya orang yang akan mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi. Namun Lin Keer memiliki keyakinan berbeda karena dia cukup yakin dengan Lindong yang selalu mampu menciptakan sebuah keajaiban. Sebagian dari 10 orang pada akhirnya telah menyelesaikan pewarisan itu dan mendapatkan seni bela diri tingkat ke-9. Meskipun tidak puas, tapi ini sudah batas maksimal yang bisa mereka lakukan dan harus menerimanya dengan lapang dada karena seni bela diri tingkat ke-9 sudah termasuk seni yang bagus. 8 orang telah turun dari tempat pewarisan yang kali ini hanya tersisa 2 orang yang masih bertahan. Mereka tidak lain adalah 2 orang jenius dari klan Lin, yaitu Lin Lang Tian dan juga Lindong. Semuanya pun menunggu dengan cukup penasaran akan apa yang didapatkan 2 jenius dari klan Lin itu. Tidak lama kemudian Lin Lang Tian telah menyelesaikan proses pewarisan dan dia pun mendapatkan seni bela diri manifestasi yang membuat banyak orang kagum sekaligus iri dengannya. Hal ini juga membuat tetua Linmu cukup bangga dengan kemampuan Lin Lang Tian. Namun tidak lama setelah itu banyak orang dikejutkan oleh Lindong yang tiba-tiba saja dalam proses pewarisan ini bisa-bisanya dia naik level ke ranah penciptaan Qi. Hal ini terjadi karena jiwa Lindong di dalam menara bela diri mendapatkan pasokan energi yang cukup besar sehingga mampu membuatnya naik level. Dikarenakan tujuan utama memasuki menara bela diri adalah untuk mendapatkan warisan seni bela diri, kali ini si Bocil menyuruh Lindong untuk segera menerima warisan itu yang sesungguhnya merupakan warisan terkuat milik sekte kuno, yaitu jari pemenjara surgawi. Tanpa basa-basi lagi, Lindong langsung menghadap pada 5 jari raksasa yang dirantai dan kali ini seluruh kekuatan di dalamnya pun mengalir ke dalam dahi Lindong. Proses pewarisan Lindong ini merupakan yang paling spektakuler karena mampu menciptakan anomali di langit yang membuat banyak orang terkagum-kagum. Bahkan dari langit saat ini telah turun sebuah tangan emas raksasa yang mengarah pada Lindong dan kemudian masuk ke dalam genggaman tangannya lalu menciptakan gelombang energi kejut, membuat banyak orang harus menundukkan kepala mereka. Tetua Linmu saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Lindong akan mendapatkan seni bela diri yang cukup langka dan belum pernah dia lihat sebelumnya. Perbincangan pun pecah di tempat ini karena banyak orang merasa klan Lin sangat beruntung. 2 generasi muda dari klan mereka berhasil mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi.
dan ini merupakan sebuah berkah bagi klan tersebut. Namun tidak sedikit orang yang sebenarnya juga mengetahui perselisihan antara Lilantian dengan Lindong. Meski mereka berdua dari klan yang sama, namun mereka adalah musuh bebuyutan. Tidak akan ada satupun dari mereka yang menundukkan kepala di hadapan satu sama lain. Detik berikutnya Lin Keer memberikan selamat pada Lindong dan dia pun memperkenalkan tetua Lin Mu. Hal ini membuat Lindong segera memberikan hormat pada tetua klan yang belum pernah dia temui. Namun selama ini tetua Lin Mu sebenarnya sudah mengetahui siapa Lindong sebenarnya dari cerita-cerita menurut Lin Keer. Dan orang tua itu cukup bangga dengan Lindong. Tetua Lin Mu juga berharap Lindong akan tampil gemilang dalam acara turnamen bela diri klan Lin yang akan datang. Selanjutnya, tetua Lin Mu memberikan pengumuman bahwa tujuan asli memasuki Menara Dahuang bukan hanya untuk mendapatkan warisan seni bela diri. Orang tua itu menyuruh Lilantian untuk memberikan gambaran lengkapnya. Tanpa basa-basi lagi, Lilantian pun menyampaikan pada semua orang yang telah hadir bahwa di bawah menara bela diri ini tertimbun istana milik sekte kuno. Di dalamnya ada banyak sekali harta karun dari sekte kuno tersebut yang telah terkubur. Dan semua orang bebas memiliki harta karun itu jika berhasil menemukannya. Namun semuanya tidak akan dengan mudah didapatkan karena di dalam istana sekte kuno telah dijaga oleh monster yang sangat kuat. Maka dari itu, jika ingin mendapatkan harta karunnya, semua orang harus bekerja sama dalam hal ini. Harta apapun yang mereka dapatkan akan menjadi hak mereka dan bebas dimiliki setiap orang. Mendengar hal ini, semua orang sebenarnya cukup tertarik. Namun mereka juga ragu karena jika benar ada monster penjaga yang sangat kuat, bukankah hal itu terlalu sulit untuk dihadapi? Dalam situasi penuh rasa bimbang, Mu Qianqian pun menjadi orang pertama yang setuju untuk bekerja sama. Hal ini segera diikuti oleh Teng Lei dari sekte boneka. Karena kedua sekte besar itu telah menyatakan diri untuk bergabung, maka orang-orang lain yang telah hadir juga setuju karena daya tarik dari harta karun sekte kuno adalah sesuatu yang sangat menggiurkan. Namun berbeda dengan Lindong yang masih terdiam, dan selanjutnya dia pun diberi peringatan oleh Xiao Diao untuk tidak ikut-ikutan dalam operasi ini dikarenakan semuanya tidak sederhana. Lindong sebenarnya juga telah merasakan ada sesuatu yang tersembunyi serta cukup aneh di bawah menara bela diri. Karena banyak orang sudah setuju dengan operasi ini, pada akhirnya Lilantian pun memimpin anggota terkuat dari 4 klan besar untuk menghancurkan menara bela diri dan menciptakan lubang yang cukup dalam. Karena itu merupakan pintu masuk ke istana sekte kuno di bawah tempat ini. Tanpa basa-basi lagi, semuanya pun bergerak menuju lubang besar. Sementara Lindong adalah satu-satunya orang yang memilih kabur dari tempat ini dengan menaiki harimau piton api kesayangannya, yaitu Xiao Yan. Tidak lama kemudian semua orang menghentikan pergerakan mereka karena tiba-tiba saja keluar naga kelelawar darah dari bawah lubang besar, dan makhluk ini merupakan monster penjaga istana sekte kuno yang dimaksud oleh Lilantian sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, Lilantian memberikan perintah pada semuanya untuk menyatukan kekuatan dan mengalahkan monster itu. Namun naga kelelawar darah bukanlah makhluk biasa. Serangan gabungan dari banyak orang malah membuatnya mengamuk dan memberikan semburan energi merah yang cukup kuat. 4 pemuda dari klan utama pun bergerak melakukan serangan kombinasi untuk mengalahkan naga kelelawar darah. Lilantian sebagai orang yang cukup kuat segera mengeluarkan formasi 4 wujud yang merupakan teknik tingkat tinggi dari klan Lin untuk mengakhiri pertarungan dengan naga kelelawar darah. Dalam sekejap saja, serangan Lilantian itu pun mampu menjatuhkan monster raksasa itu. Merasa tidak mampu melakukan pertarungan lagi, naga kelelawar darah pada akhirnya memilih untuk kabur dari tempat ini. Wang Yan yang ingin mengejarnya pun dilarang oleh Lilantian karena tujuan mereka adalah harta karun, bukan monster itu. Selama tidak berani mengganggu lagi, biarkan saja monster itu kabur. Pada akhirnya, Lilantian memimpin banyak orang untuk memasuki lubang besar menuju istana sekte kuno di bawah tanah.
Sementara Lindong saat ini diajak oleh Xiao Diao untuk melakukan pengejaran pada naga kelelawar darah, karena Xiao Diao sangat menginginkan jiwanya untuk diserap demi memulihkan sedikit kekuatannya, karena naga kelelawar darah memiliki darah kuno di dalam tubuhnya, dan pastinya jiwa ataupun rohnya akan sangat bermanfaat jika berhasil diserap oleh Xiao Diao. Naga kelelawar darah yang kabur sudah terluka dan juga kelelahan. Kali ini terjatuh dan terkapar di atas tanah. Namun Lindong tidak ingin gegabah, karena makhluk kuno ini tidak bisa diremehkan meskipun sudah terluka parah. Dengan kecerdasannya, Lindong pun menggunakan boneka Gatot kacanya untuk memberikan serangan pada monster kuno itu. Dugaan Lindong pun tepat. Meski sudah terluka, monster ini masih mampu bertarung dengan cukup hebat. Hingga pada akhirnya Lindong melakukan serangan kombinasi bersama dengan Xiao Diao dan juga Xiao Yan untuk melumpuhkan monster itu. Di saat ada kesempatan yang tepat, Lindong bergerak secepat kilat dan menusukkan tombaknya tepat di kepala naga kelelawar darah dan berhasil membunuhnya. Serangan kombinasi ini membuat Xiao Diao cukup puas. Namun hal itu sungguh melelahkan bagi seorang Lindong. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Diao dan juga Xiao Yan pun berebut energi dari naga kelelawar darah. Sementara di lokasi dari lubang menuju istana sekte kuno kali ini memancarkan cahaya aneh yang menembus sampai ke langit hingga menciptakan fenomena yang cukup mengerikan. Hal itu membuat Lindong cukup terkejut sekaligus bingung dengan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kemunculan fenomena yang cukup mengerikan tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah mereka semua yang telah masuk ke dalam istana sekte kuno akan mendapatkan harta karun atau malah stor nyawa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas Wudong Qiankun Season 4 episode 2. Oke lah, gak usah banyak mang-mimang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dalam episode 1 kemarin, Lido berhasil naik level pada saat pewarisan seni bela diri, dan dia juga telah mendapatkan warisan terkuat yang merupakan seni bela diri manifestasi bernama Jari Pemenjara Surgawi. Semua orang merasa klan Lin cukup beruntung karena dua generasi mereka berhasil mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi. Namun tidak sedikit orang yang juga mengetahui perselisihan antara Lido dan juga Lilantian yang sudah tidak mungkin untuk bisa didamaikan. Tujuan utama mereka memasuki monumen Dahuang sebenarnya bukan hanya untuk mengejar seni bela diri, tapi adalah harta karun yang terletak di istana sekte kuno yang berada di bawah menara seni bela diri ini. Lilantian dan juga yang lainnya pun berhasil membuka lubang masuk ke istana bawah tanah itu. Namun dari dalamnya segera keluar naga kelelawar darah yang menjaga istana tersebut. Makhluk raksasa itu pada akhirnya berhasil dikalahkan dan juga kabur, namun berakhir naas setelah dibunuh oleh Lindong. Di sisi lain, Lindong melihat sebuah fenomena langit yang cukup mengerikan muncul di tempat semua orang masuk ke istana sekte kuno. Hal ini membuat Lindong merasa akan terjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Semua orang kali ini segera melarikan diri dari lubang besar karena ada sosok penjaga yang lebih kuat dari naga kelelawar darah dan telah menampakkan dirinya. Sosok ini sangat murka karena ada banyak manusia serakah yang sangat berani menerobos masuk ke istana sekte kuno yang telah dia jaga selama ribuan tahun. Saking murkanya, sosok penjaga ini tidak segan-segan melenyapkan para penyusup menjadi kabut darah. Ketua Lin merasa sosok ini tidak mudah dihadapi karena kekuatannya adalah Nirwana level 5. Lilantian yang merupakan satu-satunya orang yang telah mendapatkan harta karun pun mengajak semuanya dari 4 klan besar untuk segera pergi dari tempat ini karena merasa tidak mampu menghadapi sosok penjaga dari istana sekte kuno tersebut. Melihat hal ini, Mu Qianqian cukup jengkel karena dirinya merasa telah dimanfaatkan oleh Lilantian. Di sisi lain,
Teng Lei juga cukup geram dengan perbuatan Lilang Tian dan akhirnya mereka semua harus kabur dari tempat ini tanpa membawa apapun. Sosok penjaga sekte kuno yang melihat semua orang telah melarikan diri. Dia tidak akan membiarkan hal itu dengan mudah, yang kemudian mengeluarkan segel penghancur dan membuat sebagian besar penyusup menjadi kabut darah. Lindong yang melihat pemandangan ini pun cukup ngeri, dan dia mengajak Xiaodo serta Xiaoyan untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun Xiaodo masih merasa tanggung karena dia belum menyerap seluruh jiwa dari naga kelawar darah. Pada akhirnya, korban jiwa semakin bertambah dan Lindong memaksa Xiaodo serta Xiaoyan menyudahi pesta makan mereka, karena jika tidak, maka mereka kemungkinan juga akan mati di tempat ini. Mau tidak mau, Xiaodo pun menuruti perintah dari Lindong dan mereka pun segera kabur. Dalam terbangnya kali ini pergerakan Xiaoyan sangat lambat karena dia kekenyangan setelah makan daging naga kelelawar darah. Beberapa kali Xiaoyan juga hampir terjatuh dari udara. Untungnya hal itu masih bisa distabilkan meskipun sudah kabur cukup jauh. Namun serangan dari penjaga sekte kuno terus diluncurkan dan banyak orang diledakkan. Hal ini membuat Xiaoyan berusaha sekuat mungkin supaya tidak terkena serangan mematikan dari penjaga sekte kuno tersebut. Setelah berhasil menghindari serangan-serangan yang sangat mematikan, Lindong pun melihat kelompok 4 klan besar terbang di bawahnya, dan Lindong menyuruh Xiaoyan untuk segera mengikuti mereka, karena sebenarnya mereka saat ini menuju pintu keluar dari monumen Dahuang ini. Setibanya di depan pintu keluar, mereka tidak bisa melewati pintu tersebut karena belum waktunya dibuka kembali. Merasa keadaannya cukup genting, Lilang Tian pun menyuruh semua orang untuk bekerja sama, menyalurkan energi murni di dalam tubuh mereka demi bisa membuka pintu monumen Dahuang secara paksa. Teng Lei merasa tidak terima telah dimanfaatkan oleh Lilang Tian dan juga klan besar yang lainnya. Sementara Mu Qian juga masih kesal dengan mereka. Namun mereka berdua tidak bisa berbuat banyak. Jika ingin keluar hidup-hidup dari tempat ini, maka harus bekerja sama untuk membuka pintu monumen. Jika tidak, kemungkinan mereka akan segera terbunuh oleh sosok penjaga sekte kuno. Pada akhirnya, banyak orang pun menyalurkan energi murni mereka ke monumen Dahuang. Namun hal itu masih terasa cukup sulit untuk terbuka, hingga pada akhirnya Lindong yang baru saja tiba kali ini memberikan energi murninya dan berhasil membuka pintu keluar dari monumen Dahuang. Meski sudah terbuka, pintu keluar itu belum stabil, sehingga semua orang harus bergegas keluar sebelum pintunya tertutup kembali. Kini semuanya berlarian untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja muncul banyak formasi penghancur di langit yang diciptakan oleh sosok penjaga. Dan salah satu serangannya hampir mengenai Mu Qian. Namun untungnya ada Lindong yang dengan sigap menyelamatkan gadis cantik itu dari serangan penghancur. Pada saat sudah sampai di depan pintu keluar, Lin Ke kali ini mengkhawatirkan Lindong. Namun dia segera dilemparkan keluar oleh Lilang Tian. Dan manusia licik satu ini pun menghalangi Lindong dengan serangannya supaya dia tidak bisa kabur dari tempat ini. Tepat ketika Lilang Tian akan keluar, tubuhnya pun terkena jeratan energi yang membuatnya tertarik dan melayang ke udara. Hal ini membuat semua orang bingung dengan apa yang terjadi pada Lilang Tian. Tidak lama kemudian penjaga sekte kuno pun muncul, membuat banyak orang ketakutan. Namun pada akhirnya semua orang mengetahui bahwa penjaga itu sebenarnya mengejar Lilang Tian yang telah mengambil harta karun dari istana sekte kunonya tanpa diketahui siapapun. Lilang Tian yang merasa tidak terima harta curiannya diambil kembali, dia pun berusaha merebutnya kembali. Namun harta itu terlempar dan jatuh di hadapan Lindong. Tanpa basa-basi lagi, Lindong pun mengambilnya. Namun hal ini malah membuat Lindong menjadi sasaran berikutnya dari penjaga sekte kuno. Dia pun langsung kabur untuk menghindari penjaga sekte kuno ini. Tapi hal itu malah membuatnya dikejar dan tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Semua orang saat ini merasa lega, namun di sisi lain mereka juga sangat marah dengan kelakuan Lilang Tian karena ulahnya
yang secara diam-diam mencuri harta karun dari istana sekte kuno membuat banyak korban jiwa berjatuhan. Namun Li Langtian tidak peduli, karena itu sudah menjadi resiko dari pemburu harta karun. Tanpa basa-basi lagi, manusia songong satu itu pun segera pergi meninggalkan tempat ini tanpa mengucapkan maaf sedikit pun. Hal ini membuat banyak orang kecewa, bahkan Huang Pujing juga tidak sudi bekerja sama kembali dengan manusia licik seperti Li Langtian karena situasinya sudah aman. Mereka semua pada akhirnya keluar dari tempat ini. Dan Mu Qianqian saat ini cukup mengkhawatirkan keadaan dari Lindong. Dia pun berharap Lindong akan selamat dan juga baik-baik saja. Di sisi lain, Lindong terus dikejar dan juga dihujani dengan serangan-serangan penghancur. Hal ini membuat Lindong terjatuh dari udara dan akhirnya dia tahu bahwa yang dicuri oleh Li Langtian sebenarnya adalah pil nirwana. Pantas saja orang itu bersikeras mempertahankan barang curiannya karena ini merupakan barang yang berharga. Merasa sudah tidak bisa kabur lagi, terpaksa trio Lindong akan bertarung melawan penjaga sekte kuno. Tombak naga surgawi pun diayunkan, namun kekuatan naga di dalamnya masih tidak mampu memberikan banyak efek pada penjaga sekte kuno. Serangan balik pada akhirnya diluncurkan, dan hal ini langsung membuat Lindong terjatuh dari udara. Melihat hal itu, Xiaoduo tidak tinggal diam dan langsung melemparkan bola energi. Namun hal itu juga masih bisa ditangani dengan cukup mudah. Lindong kemudian memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kembali memberikan serangan yang cukup lincah. Hal ini pun rasanya sia-sia karena Lindong kembali terpukul mundur dan terlempar cukup jauh. Xiaoduo dengan sekuat tenaga memberikan tamparan dengan tangan raksasa dibantu dengan semburan api milik Xiaoyan. Tapi hal itu tetap tidak mampu memberikan banyak efek pada penjaga itu. Malahan Xiaoduo dan juga Xiaoyan kali ini dibuat terlempar dan mereka pun jatuh pingsan. Melihat dua saudaranya dilukai, Lindong tidak terima dengan hal itu. Menggunakan boneka Gatot Kacanya, Lindong melakukan serangan kombinasi. Dan Lindong berhasil menusukkan tombak pada armor penjaga sekte kuno. Namun hal ini tetap tidak mampu menembus kerasnya armor tengkorak itu. Lindong yang akan terkena serangan balasan dengan cepat dilindungi oleh boneka Gatot Kaca yang membuat keduanya jatuh dari udara. Dengan kondisi boneka saat ini sudah rusak parah. Merasa penjaga itu benar-benar kuat, Lindong pada akhirnya terpaksa menggunakan kartu traf terakhirnya, yaitu jari pemenjara surgawi. Sebuah jari emas raksasa langsung dipanggil dari langit yang membuat penjaga sekte kuno terlihat sangat terkejut. Pada akhirnya jari raksasa itu pun memberikan tekanan pada penjaga sekte kuno dan berhasil membuatnya tertekan di tanah. Lindong merasa bahwa teknik terkuatnya berhasil menekan penjaga itu. Namun kondisi Lindong saat ini juga tidak baik-baik saja karena tubuh fisik Lindong tidak mampu menahan energi besar dari efek pemanggilan jari pemenjara surgawi yang baru saja dia pelajari. Pada akhirnya Lindong terjatuh dengan kondisi tubuh yang sudah tidak mampu bergerak lagi. Dan ternyata serangan terkuat dari Lindong masih tidak mampu membunuh penjaga sekte kuno. Sosok itu pun kembali muncul yang membuat Lindong cukup ketakutan karena dia saat ini sudah tidak mampu berbuat apapun. Penjaga sekte itu pun pada akhirnya membuka topeng armor tengkorak dan menanyakan kenapa Lindong bisa mempelajari teknik rahasia dari sekte kuno miliknya. Pada akhirnya sisa jiwa dari tetua Heimo di dalam tubuh Lindong pun keluar. Hal ini membuat sosok penjaga terkejut karena melihat sosok gurunya muncul dari dalam tubuh Lindong. Dan sosok penjaga itu pun langsung berlutut memberikan hormat pada sang guru. Tetua Heimo sebenarnya juga cukup kaget kenapa murid kesayangannya yang bernama Tianze, jika di komik dan juga novel namanya adalah Tang Pu, masih berada di tempat ini. Tianze pun mengatakan bahwa dirinya telah bersumpah akan terus menjaga sekte kuno meski tubuhnya sudah menjadi mayat hidup. Tetua Heimo tanpa basa-basi mengatakan bahwa Lindong adalah pewaris dari batu simbol pelahap selanjutnya. Dan Tianze jangan sampai menyusahkan pemuda ini. Ucapan itu pun dituruti oleh Tianze sebagai murid yang berbakti. Pada akhirnya Tianze menyalurkan energi di dalam tubuhnya untuk memulihkan energi Lindong dan juga mengobati lukanya.
Lindong pun langsung berterima kasih atas kebaikan dari Tianze. Sebelum pergi, Tianze berpesan supaya Lindong memanfaatkan dengan baik warisan dari sekte kuno yang telah ditinggalkan padanya. Setelah beberapa saat pingsan, pada akhirnya Xiaodo kembali tersadar. Dia langsung waspada dengan menjaga sekte kuno, namun Lindong mengatakan bahwa orang itu sudah pergi. Dan Xiaodo penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi selama dirinya pingsan. Namun Lindong enggan menceritakan hal itu. Pada akhirnya, trio Lindong saat ini keluar dari dalam monumen Dahuang. Lindong memiliki rencana untuk melakukan kultivasi. Setelah itu dirinya akan mencari batu simbol yang telah dicuri dari sekte kuno. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Lindong mendapatkan batu simbol tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas Wudong Qiankun Season 4 episode 3. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dalam episode 2 kemarin, penjaga sekte kuno murka karena banyak yang menyusup ke tempatnya. Alhasil, dia pun membantai para penyusup tanpa ampun. Sementara Lindong yang mengetahui kondisi di tempat ini semakin mengerikan, dia pun memilih untuk kabur. Yang kali ini, Lindong membantu membuka pintu keluar dari monumen Dahuang secara paksa. Ketika pintunya sudah terbuka, Lindong pun dihalangi oleh Lilang Tian. Dan sebenarnya, penjaga sekte kuno itu mengejar Lilang Tian yang telah mencuri barang dari istana kuno miliknya. Barang tersebut kali ini menjadi rebutan antara Lilang Tian dan juga penjaga sekte kuno. Dan akhirnya, hal itu pun terpental ke arah Lindong. Ketika Lindong mengambilnya, dia malah menjadi sasaran berikutnya dari sang penjaga. Lindong yang tidak bisa kabur lagi terpaksa harus melakukan perlawanan. Berbagai jurus telah dikerahkan, namun tidak ada hasilnya. Dan terpaksa Lindong menggunakan jari pemenjara surgawi yang kemudian berhasil menekan sementara penjaga sekte kuno tersebut. Cerita kemudian berpindah ke markas besar dari sekte boneka Yin, di mana saat ini Teng Sa yang merupakan ayah dari Teng Lei sekaligus pimpinan di tempat ini sudah berhasil naik level ke ranah manifestasi tahap akhir. Setelah dia melakukan pengasingan diri dalam jangka waktu yang cukup lama, Teng Sa sebenarnya cukup penasaran dengan kotak harta karun yang telah dia dapatkan dari dalam monumen Dahuang. Sudah bertahun-tahun ini, dia berusaha membukanya, namun masih tidak mampu melakukan hal itu. Karena Teng Sa sudah mencapai tahap manifestasi tingkat akhir, maka dia akan mencoba kembali membuka kotak harta karun itu. Teng Sa merasa jika dirinya berhasil mendapatkan harta di dalam kotak itu, pasti sekte boneka Yin miliknya akan langsung mendominasi di seluruh dinasti Yan ini. Teng Sa pun menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan seluruh pimpinan cabang dari sekte boneka Yin supaya datang membantunya membuka kotak harta tersebut. Di sisi lain, Lindong saat ini sudah berhasil meningkatkan level kekuatannya. Bahkan penampilan Lindong juga terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Dan dia kini cukup senang karena berhasil mengendalikan api spiritual. Di depan Lindong yang cukup jauh, tepatnya di tengah-tengah danau, ada Xiaodo yang juga meningkatkan kekuatan hasil dari menyerap roh naga kelelawar darah. Di mana kali ini Xiaodo menunjukkan wujud manusianya, namun hal itu masih terlihat samar. Dan ini membuat Lindong cukup kaget dengan sosok manusia samar yang tiba-tiba saja menghilang. Tidak lama kemudian Xiaodo kembali ke sisi dari Lindong. Dia merasa cukup puas karena kekuatannya telah meningkat setelah menyerap roh naga kelelawar darah. Lindong kemudian mengatakan sepertinya dia melihat sosok manusia di tengah-tengah danau, namun kali ini sudah tidak ada. Mendengar hal itu, Xiaodo pun mengatakan bahwa itu merupakan wujud manusianya sebelum kehilangan kekuatan dan berubah menjadi seperti sekarang. Di sisi lain, Xiao Yan sebenarnya juga mengalami peningkatan level, di mana kali ini di dahi dari Xiao Yan sendiri telah muncul sebuah mahkota harimau. Hal ini membuat Lindong cukup puas karena pada akhirnya trio Lindong sama-sama mengalami peningkatan kekuatan setelah memasuki monumen Dahuang. Selanjutnya Lindong mengajak saudaranya ini untuk pergi ke kota Dagui.
karena menurut Lindong, batu simbol yang telah dicuri oleh sekte boneka Yin kemungkinan akan ada di sana dan Lindong berniat untuk mengambilnya kembali. Kita berpindah ke kota Dagui. Saat ini, di markas cabang ada Teng Lei yang sedang melatih seni bela diri ke-9 yang baru saja dia dapatkan dari monumen Dahuang. Dengan cukup mudah, Teng Lei pun mengalahkan boneka-boneka Yin yang menjadi lawan berlatihnya. Tidak lama kemudian muncullah Huagu, musuh Lindong dari masa lalu. Dia kali ini cukup puas dan memuji seni bela diri ke-9 yang telah didapatkan oleh tuan muda Teng Lei. Namun Teng Lei sebenarnya tidak puas dengan hal ini karena dia gagal mendapatkan seni bela diri manifestasi dan malah Lindong yang mendapatkan hal itu. Huagu pun tidak menyesalkan hal ini karena merasa bahwa Lindong mungkin sudah mati di tangan penjaga sekte kuno. Jika dirinya masih hidup, Huagu sendiri yang akan mencabut nyawa Lindong untuk membalaskan dendam atas kematian Huazong, putra Huagu. Teng Lei pun cukup yakin jika Lindong saat ini pasti sudah tewas di tangan penjaga sekte kuno yang cukup mengerikan. Dan Teng Lei merasa istana bawah tanah dari sekte kuno itu pasti memiliki banyak harta karun. Namun kendalanya hanyalah penjaga yang sangat kuat itu. Huagu kemudian menyarankan jika monumen Dahuang dibuka kembali, mending meminta bantuan dari ketua sekte untuk mengumpulkan orang-orang kuat demi bisa mengambil harta karun dari sekte kuno tersebut. Hal ini langsung disetujui oleh Teng Lei dan dia merasa jika berhasil mendapatkan harta karun di tempat itu, kemungkinan sekte boneka Yin akan langsung menjadi sangat kuat dan bisa bersaing dengan 4 sekte besar yang lainnya. Tidak lama kemudian datanglah burung Pak Lurah membawa pesan dari ketua sekte boneka yang mengatakan bahwa seluruh pimpinan cabang harus kembali ke markas besar karena dalam 10 hari mereka harus membantu ketua sekte untuk membuka kotak harta karun dari sekte kuno. Teng Lei pun disuruh menyampaikan pesan ini pada Cao Zhen selaku pimpinan cabang di tempat ini. Tidak lama kemudian ada suara ribut dari luar yang menyuruh Teng Lei cepat menunjukkan diri dan keluar dari tempat ini. Salah satu prajurit sekte boneka dengan panik menyampaikan bahwa yang berteriak di luar sana adalah Lindong. Hal ini membuat Teng Lei dan juga Huagu terlihat sangat kaget karena ternyata Lindong masih hidup. Teng Lei pun menyuruh prajurit mengumpulkan banyak orang karena dia akan menghabisi Lindong hari ini juga. Sementara Lindong kali ini masih berdiri di depan gerbang sekte boneka kota Dagui ini. Semua orang yang ada di sekitar Lindong merasa bahwa Lindong sudah gila karena beraninya berbuat keributan di markas sekte boneka Yin. Tidak lama kemudian muncullah Teng Lei bersama dengan pasukannya dan dia tidak menyangka bahwa Lindong memang berhasil keluar hidup-hidup dari monumen Dahuang. Namun hal ini juga cukup bagus. Dengan adanya Lindong di tempat ini akan mempermudah Teng Lei merebut boneka dan juga seni bela diri manifestasi yang telah didapatkan oleh Lindong. Namun Lindong merasa bahwa Teng Lei tidak akan pernah mampu melakukan hal itu. Teng Lei yang cukup emosi kali ini akan bertarung melawan Lindong, namun hal itu segera dicegah oleh Huagu karena dia juga memiliki dendam yang cukup besar terhadap Lindong. Maka hari ini Huagu akan mencabut nyawa si pembunuh putranya. Pertarungan pun dimulai. Lindong dengan cukup mudah menghindari setiap serangan dari Huagu. Menggunakan tombak naga surgawinya, Lindong mampu membuat Huagu terlempar cukup jauh. Dan ternyata pertarungan ini dilakukan oleh Lindong karena dia memberikan waktu pada Xiao Dou dan juga Xiao Yan untuk melakukan penyusupan ke dalam markas demi mencari batu simbol yang telah dicuri. Sementara di dalam markas cabang sekte boneka, Xiao Dou dan juga Xiao Yan berhasil menyusup ke salah satu ruangan besar. Dan kita langsung berpindah ke markas dari Mu Qian yang saat ini gadis cantik itu mendapatkan berita bahwa Lindong telah muncul di markas sekte boneka Yin dan dia sedang berbuat onar. Kabar ini sontak membuat Mu Qian cukup kaget sekaligus senang karena Lindong masih hidup. Untuk memastikan bahwa itu benar-benar Lindong, Mu Qian akan pergi ke markas sekte boneka Yin
untuk mengeceknya sendiri. Ketika akan berangkat ke sana, Mu Qianqian bertemu dengan ayahnya yang langsung bertanya ada apa. Mu Qianqian mengatakan bahwa Lindong telah kembali dan saat ini sedang berbuat onar di markas sekte boneka. Hal tersebut membuat ayah Mu Qianqian menjadi penasaran sekaligus tertarik dengan sosok dari Lindong ini. Dia kemudian ingin ikut ke sekte boneka untuk melihat aksi dari Lindong ini. Pada akhirnya mereka pun pergi ke markas dari sekte boneka itu. Di markas sekte boneka sendiri, Huagu sudah babak belur dihajar oleh Lindong. Tidak lama kemudian rombongan dari Mu Qianqian juga telah tiba, namun mereka hanya melihat Lindong dari atas gedung. Ayah Mu Qianqian tidak menyangka bahwa Huagu begitu lemah. Namun Mu Qianqian mengatakan bukan Huagu yang lemah, melainkan kekuatan Lindong yang sudah meningkat pesat. Huagu yang masih tidak ingin menyerah, kali ini masih ingin melawan Lindong. Namun hal itu segera dicegah oleh Teng Lei karena dia merasa bahwa Huagu sudah mempermalukan sekte boneka ini. Melawan Lindong saja dia tidak mampu sampai dirinya babak belur seperti ini. Lindong menyuruh Teng Lei segera mengeluarkan semua yang dia miliki, hingga pada akhirnya pertarungan keduanya pun dimulai. Pergerakan dari Teng Lei saat ini benar-benar lincah, dan Mu Qianqian tidak menyangka bahwa seni bela diri tingkat ke-9 yang didapatkan oleh Teng Lei itu ternyata cukup hebat. Lindong merasa bahwa jurus Teng Lei ini sangatlah sulit dihadapi karena orang itu mampu menciptakan beberapa bayangan dan memberikan serangan secara nyata. Terpaksa Lindong harus menggunakan transformasi kera naga untuk mengimbangi jurus dari Teng Lei tersebut. Tidak lama kemudian Teng Lei pun menyuruh Lindong mengeluarkan seni bela diri manifestasinya. Namun Lindong mengatakan tidak perlu sampai mengeluarkan jurus itu jika hanya untuk mengalahkan orang sekelas Teng Lei saja. Merasa diremehkan oleh Lindong membuat Teng Lei menjadi marah besar dan dia kembali membelah tubuhnya untuk memberikan serangan. Namun hal itu masih dengan mudah diatasi oleh Lindong. Masih dengan jurus yang sama, Teng Lei pun melakukan pengepungan pada Lindong. Pergerakannya sangat cepat hingga pada akhirnya membentuk badai ungu dengan Lindong yang ada di tengah-tengahnya. Tidak lama kemudian, bayangan Teng Lei pun mulai melakukan penyerangan pada tubuh Lindong dari segala arah. Namun hal itu tidak memberikan efek apapun karena tubuh kera naga milik Lindong benar-benar keras, membuat senjata dari Teng Lei tidak mampu melukainya. Ayah Mu Qianqian cukup kagum dengan kekerasan fisik dari Lindong ini yang kemungkinan setara dengan teknik milik sektenya. Tidak lama kemudian, dengan pergerakan yang cukup cepat, Lindong menghajar Teng Lei habis-habisan hingga membuatnya terlempar. Merasa tidak mampu menghadapi Lindong sendirian, Teng Lei pun menyuruh anggota sektenya membentuk formasi iblis boneka Yin. Tidak lama kemudian, formasi besar pun telah muncul di langit. Kekuatan dari dalamnya kali ini digunakan oleh Teng Lei untuk memberikan serangan pada Lindong. Melihat hal ini, Mu Qianqian merasa khawatir dan dia pun bertanya pada sang ayah apakah harus turun untuk membantu Lindong. Namun ayah Mu Qianqian merasa bahwa ini merupakan urusan pribadi dari Lindong dan mereka tidak berhak ikut campur. Serangan pun dilemparkan. Lindong dengan mudah menghancurkan hal itu menggunakan tombak naga surgawi. Orang-orang dari Teng Lei kali ini sudah kehabisan tenaganya, namun Teng Lei masih bersikeras untuk membunuh Lindong hari ini juga. Dan itu membuat anggota sekte boneka memaksakan seluruh kekuatan mereka. Serangan diluncurkan kembali dan Lindong saat ini menggunakan tubuh guntur giok untuk melawan serangan itu. Dan akhirnya duar, ledakan yang besar pun muncul di tempat ini. Di dalam markas sekte boneka, Xiaodo tidak sengaja menemukan tombol rahasia yang ada di kursi pimpinan yang membuatnya menemukan ruang rahasia bawah tanah. Xiaodo dan juga Xiaoyan kali ini langsung bergegas mencari ke tempat itu. Namun tidak disangka mereka malah menemukan salah satu ruangan khusus yang kali ini pintunya mulai terbuka. Merasa ada bahaya yang sangat besar, Xiaodo segera mengajak Xiaoyan untuk segera kabur. Kita kembali ke tempat dari Lindong dan kali ini kelompok dari Teng Lei sudah kehabisan tenaganya, sementara Lindong masih berdiri tegak dengan cukup santai. Mu Qianqian merasa bahwa sekte boneka akan kalah, namun ayahnya mengatakan itu belum tentu terjadi. Tiba-tiba saja ada ledakan yang sangat besar muncul dari markas sekte boneka. Xiaodo dan juga Xiaoyan pun kali ini bergegas kembali ke sisi dari Lindong dan mereka pun melaporkan bahwa tidak menemukan batu simbolnya di dalam sana. Xiaodo merasakan sebuah bahaya besar yang kemudian dia mengajak Lindong untuk segera meninggalkan tempat ini.
Namun saat mereka akan pergi, muncullah pimpinan sekte boneka cabang di tempat ini. Dan dia adalah Cao Zhen, orang yang menguasai tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Lindong melawan Cao Zhen yang berada di tahap setengah langkah menuju manifestasi, di mana orang itu sudah sangat marah karena Lindong telah mengacau di tempatnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas Wudong Qiankun Season 4 episode 4. Oke lah, nggak usah banyak mangming. Kita langsung masuk ke pembahasan. Dalam episode 3 kemarin, Lindong, Xiaodiao, dan juga Xiaoyan telah berhasil meningkatkan kekuatan mereka. Pada akhirnya, pergi ke markas dari sekte boneka yang ada di kota Dagui. Di sana, Lindong pun berbuat onar dengan melakukan pertarungan melawan Huagu dan juga Teng Lei. Tujuannya, supaya Xiaodiao dan juga Xiaoyan bisa menyelinap masuk dan mencari keberadaan dari batu simbol yang telah dicuri oleh klan boneka ini. Namun hasilnya adalah Zong. Dan ketika trio Lindong akan pergi, muncullah Cao Zhen sebagai pimpinan tempat ini yang langsung menghadang trio Lindong. Cao Zhen terlihat sangat marah karena ada yang berani mengacau di wilayah kekuasaan dirinya. Teng Lei pun mengatakan bahwa dia adalah Lindong. Tidak hanya mengacau di tempat ini saja, namun Lindong juga telah merebut boneka jimat tingkat tinggi di dalam menara Dahuang yang sudah diincar oleh sekte boneka sejak dulu. Sementara Huagu kali ini mengadu bahwa Lindong ini adalah orang yang telah membunuh putranya, yaitu Huazong. Huagu memohon supaya Cao Zhen mau membantu dirinya melakukan balas dendam terhadap Lindong. Namun ucapan Huagu itu malah membuat Cao Zhen murka, karena sebagai tetua di sekte boneka, bahkan Huagu bisa kalah dengan seorang bocah. Hal ini adalah sesuatu yang cukup memalukan. Cao Zhen menganggap Huagu sudah tidak berguna bagi sekte boneka ini, dan dia pun langsung menyerap kekuatan spiritual milik Huagu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Alhasil membuat Huagu meninggoy. Melihat pemandangan seperti ini, Lindong cukup kaget. Bisa-bisanya Cao Zhen membunuh anggota sektenya sendiri. Ayah Mu Qianqian tidak menyangka bahwa sebenarnya Cao Zhen si pembantai ada di kota Dagui ini. Sementara Mu Qianqian sendiri cukup asing dan tidak mengenal siapa itu Cao Zhen. Ayah Mu Qianqian pun mengatakan bahwa Cao Zhen ini merupakan orang yang paling kejam di sekte boneka. Dahulu kala, dia pernah sendirian membantai satu sekte hingga rata dengan tanah dan melenyapkan seluruh anggota sekte itu. Atas insiden tersebut, Cao Zhen kemudian dijuluki sebagai si pembantai. Dan kali ini, kemungkinan Lindong akan dalam masalah yang besar. Mendengar hal itu, Mu Qianqian cukup khawatir dengan Lindong. Sementara Xiaodiao di dalam tubuh Lindong menyarankan supaya dirinya cepat kabur, karena Cao Zhen berada di ranah setengah langkah menuju manifestasi, dan hal ini cukup sulit dihadapi. Namun Lindong bersikeras ingin mencoba kekuatan dari Cao Zhen karena ranahnya setara dengan Lilang Tian. Maka Lindong ingin menguji kekuatan dari seorang di tahap setengah langkah menuju manifestasi. Cao Zhen kemudian menyuruh Lindong mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki. Merasa diremehkan, Lindong pun segera bergerak dan melakukan berbagai serangan. Namun ternyata pergerakan dari Cao Zhen juga cukup cepat. Dia pun memberikan serangan balasan, dan untungnya Lindong masih mampu menghindari hal itu. Pertarungan pun terus berlanjut. Lindong berhasil ditangkap dan juga dilemparkan. Namun hal ini tidak membuat Lindong menyerah. Dia segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan pisau es miliknya dan memberikan serangan pada Cao Zhen. Hal ini mampu ditepis menggunakan aura dari Cao Zhen yang lumayan kuat. Detik berikutnya Lindong melemparkan tapak altar emas penekan iblis. Namun hal itu dengan mudah dihancurkan Cao Zhen menggunakan tinju lengan iblis haus darah. Selanjutnya Lindong menggunakan transformasi kerah naga iblis, dan dia kembali melakukan pertarungan udara melawan Cao Zhen. Kali ini Lindong berhasil memberikan tinjuan tepat di wajah dari Cao Zhen. Hal tersebut membuat Cao Zhen cukup emosi hingga pada akhirnya pertarungan udara pun terus berlanjut.
Mu Qianqian yang melihat pertarungan ini tidak menyangka bahwa kekuatan Lindong sebenarnya mampu mengimbangi seseorang yang berada di tahap setengah langkah menuju manifestasi. Namun ayah dari Mu Qianqian mengatakan, meskipun saat ini Lindong mampu melakukan hal itu, tapi level dari ranah penciptaan Qi milik Lindong masih memiliki banyak kesenjangan dengan ranah setengah langkah menuju manifestasi, dan kemungkinan Lindong tidak akan mampu bertahan lama di dalam pertarungan ini. Dalam pertarungan berikutnya, Lindong melemparkan bola energi esensi, dan serangan ini juga masih mampu ditahan oleh Chao Zhen meskipun dia harus bersusah payah untuk bisa menghancurkan serangan dari Lindong. Detik berikutnya Chao Zhen pun menghilang dan tiba-tiba saja muncul di atas Lindong yang kemudian mencengkram kepala Lindong dan membenturkannya dengan keras ke arah tanah. Hal tersebut membuat Lindong tidak berdaya dan transformasi keranaganya juga menghilang. Chao Zhen cukup senang karena dia merasa pertarungan ini sudah berakhir dan dia pun akan segera menyerap kekuatan spiritual milik Lindong. Sementara Teng Lei menyuruh Chao Zhen menyiksa Lindong terlebih dahulu sampai mati. Ayah dari Mu Qianqian merasa pertarungan ini sudah selesai. Dia pun mengajak kelompoknya untuk meninggalkan tempat ini. Tapi Mu Qianqian mohon pada ayahnya supaya turun dan membantu Lindong, karena Mu Qianqian merasa bahwa Lindong di masa depan nanti akan bisa menjadi penolong yang kuat bagi sekte mereka jika menemui masalah yang besar. Dan tiba-tiba saja terjadilah ledakan energi biru yang membuat ayah Mu Qianqian menjadi cukup kaget, dan dirinya tidak jadi pergi meninggalkan tempat ini. Yang ternyata ledakan energi biru itu merupakan api energi mental milik Lindong, dan hal ini membuat Chao Zhen memberikan pujian terhadap Lindong karena memiliki kekuatan api spiritual. Namun Lindong tidak membutuhkan pujian dari lawannya itu. Chao Zhen yang masih ingin bertarung melawan Lindong pun kali ini kembali menggunakan lengan iblisnya. Sementara Lindong yang ada di udara masih menggunakan seni bela diri jari pemenjara surgawi, di mana kali ini seni bela diri tersebut memiliki tubuh avatar karena Lindong berhasil menguasai ke tingkat yang lebih mahir dari sebelumnya. Melihat seni bela diri yang dikeluarkan oleh Lindong membuat Chao Zhen cukup ketakutan. Namun Lindong yang tidak ingin memberikan ampunan langsung meluncurkan jari itu ke arah Chao Zhen. Hal tersebut membuat Chao Zhen bersusah payah menahannya, dan pada akhirnya usaha dari Chao Zhen ini sia-sia karena dia tidak mampu menahan kekuatan dari jari pemenjara surgawi milik Lindong, hingga akhirnya menimbulkan ledakan yang cukup besar di tempat ini. Ayah dari Mu Qianqian tidak menyangka bahwa pada akhirnya Chao Zhen bisa dikalahkan oleh seorang Lindong. Sementara Mu Qianqian kali ini cukup ngeri dengan seni bela diri manifestasi yang barusan digunakan oleh Lindong. Detik berikutnya Xiao Dio pun memberikan saran untuk tidak berlama-lama di tempat ini karena akan sangat berbahaya, dan lebih baik fokus mencari batu simbol saja. Saran dari Xiao Dio itu pun dituruti oleh Lindong. Namun sebelum Lindong pergi meninggalkan tempat ini, dia pun menangkap dan juga mengikat Teng Lei, karena Lindong akan membawa Teng Lei supaya Lindong mampu mengorek berbagai informasi dari Teng Lei mengenai batu simbol yang telah dicuri oleh sektenya. Chao Zhen yang belum mati pun kembali keluar dari dalam reruntuhan bangunan, dan dia masih ingin bertarung melawan Lindong. Namun Lindong merasa pertarungan ini bisa dilanjutkan lain waktu saja, dan dia pun segera pergi dari tempat ini dengan membawa Teng Lei bersamanya. Melihat kelakuan dari Lindong, ayah Mu Qianqian pun tertawa. Bisa-bisanya Lindong membuat sekte boneka tidak berdaya di hadapannya. Malam harinya, Lindong bersama dengan Teng Lei berada di sebuah tebing batu yang cukup tinggi. Teng Lei memohon supaya Lindong melepaskan dirinya, namun Lindong tidak mau karena dia ingin mengorek informasi tentang benda yang telah dicuri sekte boneka di dalam menara Dahuang ketika dibuka tahun lalu. Teng Lei pun menolak mengatakan apapun, dan Lindong mengancam bahwa dia memiliki kekuatan mental yang mampu mengendalikan pikiran seseorang. Jika kekuatan ini digunakan pada Teng Lei, kemungkinan kewarasannya akan terganggu. Teng Lei yang ketakutan pun langsung mengatakan bahwa benar, ayahnya telah membawa sesuatu dari dalam monumen Dahuang, dan benda itu saat ini berada di markas utama dari sekte boneka, yang dalam 10 hari ayahnya akan membuka segel pada benda itu bersama dengan para tetua. Mendengar ucapan dari Teng Lei, Xiao Dio pun cukup khawatir jika sekte boneka berhasil memecahkan segelnya yang kemudian mendapatkan barang yang ada di dalamnya.
Lindong kemudian bertanya, berapa banyak ranah manifestasi yang ada di dalam sekte boneka ini? Tenglei mengatakan, totalnya ada 3 orang, termasuk Tengsa, ayah dari Tenglei. Lindong merasa hal ini cukup merepotkan untuk dihadapi jika dirinya tidak memiliki jurus baru, yang kemudian Lindong pun meminta Tenglei menyerahkan seni bela diri yang telah dia dapatkan dari dalam monumen Da Huang. Di dalam markas besar dari sekte boneka sendiri, Chao Shen pun melapor pada Tengsa bahwa dirinya cukup ceroboh karena telah meremehkan kekuatan dari Lindong yang pada akhirnya berhasil kabur sambil membawa Tenglei sebagai tawanan. Tengsa tidak menyangka dengan kekuatan Chao Shen di tahap setengah langkah menuju manifestasi masih bisa dikalahkan oleh seorang bocah ingusan. Tetua yang lain kemudian berkata bahwa mereka akan menyuruh seseorang untuk mencari keberadaan dari tuan muda Tenglei. Namun Tengsa menolaknya. Dan masalah diculiknya Tenglei ini jangan sampai tersebar dahulu, karena menurut Tengsa, kekuatan Lindong ini tidak bisa diremehkan dan dia pasti bukan orang biasa. Selain itu, Lindong pasti memiliki rencana yang lain. Tengsa menyarankan supaya mereka semuanya berfokus dahulu terhadap pembukaan harta karun yang semakin dekat. Jangan sampai terganggu dengan masalah yang lainnya. Tengsa kemudian menyuruh semuanya untuk waspada di dalam sekte ini. Sementara di markas dari Muqian Qian, kali ini ada laporan bahwa sekte boneka terlihat cukup santai dan tidak ada pergerakan, padahal putra mahkota mereka sedang diculik. Ayah Muqian Qian cukup kaget dengan laporan tersebut, dan Muqian Qian merasa bahwa kemungkinan sekte boneka akan melakukan sesuatu yang lebih penting daripada mengurus diculiknya seorang Tenglei. Melihat kejanggalan ini, ayah Muqian Qian memberikan perintah untuk mengumpulkan orang-orangnya yang kemudian pergi menuju markas besar dari sekte boneka untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain kali ini Lindong bergerak dengan sangat cepat, bahkan tubuh Lindong juga ada beberapa orang. Hal ini dikarenakan Lindong telah berhasil mempelajari seni bela diri yang telah dia rebut dari seorang Tenglei. Hal itu membuat Lindong cukup puas dengan seni bela diri tersebut. Dia pun berterima kasih karena Tenglei mau memberikan pada Lindong meskipun dengan sedikit paksaan. Hal ini membuat Tenglei cukup marah, namun dia tidak mampu berbuat apapun untuk saat ini dengan tubuh yang telah terikat dan tidak bisa bergerak. Yang kemudian Lindong pun mempercepat terbang dari Shoyan karena hari ini mereka harus sampai di markas utama dari sekte boneka supaya Lindong bisa mendapatkan apa yang dia cari. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhasil mendapatkan batu simbol yang telah dicuri oleh ayah dari Tenglei? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Show. Kita lanjut bahas Wudong Qiankun Season 4 episode 5. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dalam episode 4 kemarin, Lindong bertarung melawan Chao Shen. Berbagai jurus telah dikeluarkan, namun masih bisa diatasi oleh orang tersebut. Dan Muqian Qian tidak menyangka bahwa Lindong mampu melawan seseorang yang level kekuatannya berada di atas level Lindong. Meskipun begitu, ayah Muqian Qian merasa bahwa Lindong tidak akan mampu bertahan lama di dalam pertarungan ini. Hingga pada akhirnya, Lindong menunjukkan jurus terkuatnya, yaitu jari pemenjara surgawi, yang kali ini bermutasi dengan adanya tubuh avatar seorang dewa kuno. Karena kemahiran Lindong dalam mengendalikan jurus tersebut, hal ini langsung membuat Chao Shen kalah telak. Sebelum pergi dari tempat ini, Lindong pun menculik Tenglei karena ada yang ingin dia tanyakan pada putra Tengsa itu. Lindong yang sudah mendapatkan informasi dari Tenglei pun pergi ke markas besar dari sekte boneka. Dan dia kali ini sudah sampai di tempat tersebut. Namun Lindong tidak bisa sembarangan masuk karena ada penjagaan yang cukup ketat di markas besar ini. Pada akhirnya Lindong bertanya pada Tenglei bagaimana caranya memasuki markas besar itu. Putra mahkota dari sekte boneka mengatakan jika sebenarnya ada jalan khusus untuk bisa memasuki markas besar ini. Lindong segera mengecek tempat yang ditunjukkan oleh Tenglei. Namun tempat tersebut penuh dengan energi pembunuh yang cukup mengerikan.
Sementara Xiaodo merasa bahwa Teng Li sebenarnya memang sengaja menunjukkan Lindong ke jalan yang salah supaya dia meninggoy. Soal energi pembunuh yang ada di tempat ini, Lindong tidak perlu khawatir, karena di bawah perlindungan dari energi milik Xiaodo, pasti akan bisa dengan mudah menerobos energi pembunuh tersebut. Sementara di dalam markas besar sendiri, Tengsa sudah keluar dari dalam ruangannya, yang kemudian banyak para ahli dari sekte boneka sudah berkumpul di markas besar ini. Karena hari ini, mereka semua akan menyatukan kekuatan demi bisa membuka kotak harta dari sekte kuno. Lindong yang sudah berhasil masuk pun berdiri di atas tembok yang cukup tinggi, sambil mengawasi apa yang akan dilakukan orang-orang dari sekte boneka itu. Dan dirinya terus memperhatikan Tengsa, karena merasa orang itu saat ini yang membawa batu simbolnya. Namun Xiaodo menyarankan supaya Lindong tidak bertindak gegabah dan lebih baik melihat situasinya terlebih dahulu. Jika terjun saat ini, sama saja dengan bunuh diri, dan tunggu sampai batu simbolnya keluar, barulah melakukan pergerakan untuk merebutnya. Namun hingga detik ini Lindong masih bingung kenapa orang-orang dari sekte boneka tidak segera melakukan pergerakan dan malah terdiam dalam jangka waktu yang cukup lama. Ternyata mereka semuanya sedang menunggu kedatangan dari gerhana matahari, karena waktunya sudah tepat. Pada akhirnya Tengsa mengajak semua orang-orangnya untuk menyatukan kekuatan dan memecahkan segel pada harta sekte kuno. Tiba-tiba saja simbol yang ada di dahi milik Lindong pun menyala dan mengeluarkan respon yang cukup kuat. Hal ini adalah tanda bahwa harta yang akan dibuka oleh kelompok Tengsa itu memang benar-benar batu simbol yang selama ini dicari oleh Lindong. Sebuah formasi besar dari sekte boneka pun telah diaktifkan, dan ternyata formasi ini menyerap kekuatan dari gerhana matahari supaya memiliki energi yang besar dan bisa memecahkan segel dari harta karun sekte kuno. Pada akhirnya Tengsa pun benar-benar mengendalikan formasi besar itu untuk langsung memberikan serangan yang cukup besar pada harta karun sekte kuno. Di tempat lain yang cukup jauh, Ling Qingsu dengan seorang tetua dari sektenya sedang melakukan perjalanan. Dirinya pun kali ini bisa merasakan sebuah fluktuasi energi Yuan yang cukup kuat. Dan tetua yang bernama Malao itu akan menyelidiki kemunculan dari fluktuasi energi Yuan tersebut. Namun Ling Qingsu merasa tidak perlu, karena ada sesuatu yang lebih penting yang harus mereka lakukan saat ini. Ketika melihat deretan pegunungan yang ada di bawahnya, Ling Qingsu pun bertanya apakah itu adalah pegunungan Tianyan. Tetua Malao mengatakan benar, dan di tempat tersebutlah Nona Ling Qingsu berhasil mendapatkan jantung nirwana ketika berada di dalam makam kuno. Ucapan dari tetua Malao dalam sekejap mengingatkan insiden kiu-kiu, cukurukuk, empuk jeru antara Ling Qingsu bersama dengan Lindong. Lagi asik-asiknya bayangin adegan kiu-kiu empuk jeru, tetua Malao malah menyadarkan imajinasi dari Ling Qingsu. Karena sudah terlanjur tersadar, Qingsu pun mengajak orang-orangnya segera pergi, karena mereka harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh guru dari Ling Qingsu. Kita kembali ke markas dari sekte boneka. Di sana kekuatan yang cukup dahsyat menghantam kotak harta karun yang pada akhirnya berhasil memecahkan hal itu. Dalam sekejap, barang yang ada di dalamnya pun kali ini terlihat, dan itu adalah batu simbol pelahap. Tengsa merasa sangat senang karena pada akhirnya dia berhasil membuka kotak harta karun sekte kuno. Dengan harta ini, dirinya sangat yakin bisa menguasai seluruh dinasti Yan. Namun saat Tengsa ingin mengambil batu pelahap tersebut, muncullah sisa kesadaran dari Pak Tua Heimo, sang pemilik dari batu simbol pelahap sebelumnya. Dan ini membuat Lindong cukup kaget. Namun Xiaodo tidak heran, karena barang sekelas batu simbol pasti tidak sederhana, dan itu tidak akan dengan mudah didapatkan begitu saja. Tengsa masih berniat untuk mendapatkan batu simbol. Namun tetua Heimo mengatakan bahwa orang yang belum mendapatkan persetujuan darinya tidak akan pernah bisa mendapatkan benda ini. Ucapan itu membuat Tengsa mengerahkan seluruh orang-orangnya untuk menghancurkan sisa jiwa dari tetua Heimo. Pada saat ini jiwa dari tetua Heimo benar-benar terkepung oleh kekuatan Yuan dari orang-orang sekte boneka. Namun detik berikutnya ada sesuatu yang cukup aneh, karena Chao Zhen tiba-tiba saja kehilangan kekuatan Yuannya.
Hal ini juga disusul dengan anggota yang lain. Detik berikutnya, muncullah ledakan besar yang ada di tempat ini dan alhasil membuat orang-orang dari sekte boneka banyak yang lenyap menjadi kabut darah. Seluruh energi di dalam tubuh mereka pun tersedot masuk ke dalam pusaran besar yang ada di tempat ini yang tercipta oleh kekuatan dari batu simbol yang melahap. Para tetua dari sekte boneka pun juga merasa seolah-olah kekuatan di dalam tubuh mereka tersedot habis oleh pusaran tersebut. Hal ini membuat salah satu tetua memberikan saran supaya Tengsa mempertimbangkan diri sebelum mendapatkan harta itu. Lindong yang masih belum tahu tentang batu simbol pun kali ini cukup kebingungan melihat kekuatan mengerikan yang baru saja dikeluarkan. Namun Xiaodo mengatakan bahwa itu merupakan kekuatan asli dari batu simbol yang melahap. Dengan kekuatan ini, kemungkinan di masa depan nanti Lindong akan menjadi seorang ahli yang memiliki kekuatan besar dan bisa menembus surga. Tidak lama kemudian orang-orang dari sekte boneka banyak yang mati karena sebenarnya mereka mendapatkan serangan dari kelompok ayah Mukian Kian yang baru saja tiba di tempat ini. Tidak disangka selama ini mulai ayah dari Mukian Kian dari sekte iblis besar juga mengincar harta yang dibawa oleh Tengsa, dan Lindong merasa jika sekte iblis besar ikut campur dalam masalah ini kemungkinan semakin mempersulit Lindong untuk bisa mendapatkan batu simbol itu. Namun Tengsa masih tidak ingin mulai untuk ikut-ikutan merebut harta yang dengan susah payah mereka buka. Tidak lama kemudian datanglah Wusong bersama dengan orang-orangnya. Dia langsung meminta agar Tengsa tidak menguasai harta itu sendirian dan lebih baik dibagi rata saja. Hal ini membuat Tengsa tidak menyangka bahwa sebenarnya Wusong juga akan ikut campur. Dan semua orang yang hadir di tempat ini sebenarnya karena bisa merasakan fluktuasi hebat akibat formasi besar yang diciptakan oleh Tengsa sebelumnya. Maka dari itu, mereka semuanya datang ke tempat ini karena penasaran dengan benda apa yang telah didapatkan oleh seorang Tengsa. Merasa tidak terima dengan kedatangan tamu yang tidak diundang, Tengsa pun akan melakukan perlawanan. Mulai kemudian menyuruh Mukian Kian untuk bersiap ketika pertarungan pecah. Maka dia harus bergegas merebut harta karun sekte kuno. Pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Wusong dan juga mulai melakukan pergerakan dengan cukup cepat. Namun serangan itu masih bisa diatasi dengan mudah oleh Tengsa, yang pada akhirnya Tengsa pun harus melakukan duel udara melawan Wusong dan juga mulai. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Mukian Kian dan juga orang-orangnya untuk langsung bergerak demi bisa mengambil harta karun dari sekte kuno. Namun hal itu segera dicegah oleh para tetua dan juga anggota dari sekte boneka. Mereka mengeluarkan dua boneka jimat tingkat tinggi untuk menghadang Mukian Kian. Namun dua tetua dari sekte iblis besar tidak akan tinggal diam, karena mereka saat ini telah bergerak untuk memberikan perlindungan pada Mukian Kian dari boneka jimat itu. Sementara orang-orang dari Wusong juga melakukan pergerakan melawan boneka jimat yang tersisa. Lindong yang melihat kekacauan dari atas tembok pun tidak menyangka bahwa sekte boneka akan memiliki dua boneka jimat tingkat tinggi. Xiaodo merasa untuk bisa merebut batu simbol saat ini semakin sulit saja. Namun Lindong yang sekarang masih ingin melakukan pengawasan, dan jika ada kesempatan maka dirinya akan langsung bergerak. Di sisi lain, Tengsa masih dikeroyok oleh Wusong dan juga mulai. Namun dia masih mampu mengatasi kekuatan mereka berdua dengan mudah. Yang kemudian Tengsa pun meremehkan kekuatan dari lawannya. Merasa diremehkan oleh Tengsa, mulai pun mengeluarkan tubuh mistik yang membentuk Minotaur raksasa. Sementara Wusong juga mengeluarkan burung puyuh birunya. Mereka berdua pun berkolaborasi memberikan serangan pada Tengsa, dan itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan Tengsa. Karena sebenarnya level kekuatan Tengsa saat ini lebih tinggi daripada Mulai dan juga Wusong. Karena tidak ingin ribut sesama sekte besar di tempat ini, Tengsa pun memberikan saran pada Mulai dan juga Wusong untuk membantunya memecahkan segel terakhir dari harta karun itu. Jika benar-benar mampu membuka segel itu, maka Tengsa akan membagi rata harta karun yang mereka dapatkan. Hal itu pun langsung disetujui oleh Mulai dan juga Wusong. Pada akhirnya, kekuatan dari tiga sekte besar yang menguasai wilayah gurun besar ini telah bergabung untuk bersama-sama memecahkan segel terakhir dari harta karun sekte kuno. Namun hasilnya gagal
dan malah menimbulkan ledakan yang besar. Tengsa pun cukup marah karena usahanya sia-sia. Sementara Lindong saat ini telah bergerak dengan cukup cepat dan langsung mendekati batu simbol pelahap tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar mampu mendapatkan batu simbol yang melahap? Dan apakah dia juga bisa meloloskan diri setelah mendapatkan batu itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprol Sob. Kita lanjut bahas Wudong Kiat Kun Season 4 episode 6. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk ke segala pembahasan. Dalam episode 5, Lindong yang sudah berada di markas besar dari sekte boneka kali ini melakukan pengawasan dan belum berani melakukan pergerakan. Karena saat ini, Tengsa bersama dengan para tetua yang cukup kuat akan membuka harta karun sekte kuno. Setelah kotak harta terbuka, ternyata isinya adalah batu simbol yang melahap yang selama ini dicari oleh Lindong. Sisa jiwa dari Patua Hemo yang ada di dalamnya pun keluar dan tidak mengizinkan siapapun memiliki batu simbol pelahap ini tanpa seizin darinya. Tengsa yang masih ingin memiliki batu tersebut mengerahkan seluruh kekuatan dari orang-orangnya dan melakukan serangan terhadap sisa jiwa dari Pak Tua Heimo yang pada akhirnya membuat sebagian besar anggota dari sekte boneka pun lenyap dan terserap masuk ke dalam pusaran dari batu simbol yang melahap. Di saat yang paling kritis, dua sekte besar yang lainnya yang dipimpin oleh Mulai dan juga Wusong tiba di tempat ini dan mereka sebenarnya juga tertarik dengan harta sekte kuno. Tengsa mengajak mereka berdua untuk bekerja sama demi bisa membuka segel terakhir, namun pada akhirnya gagal dan menimbulkan ledakan. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Lindong untuk segera mengambil batu simbol yang melahap. Semua orang pada akhirnya terkejut melihat Lindong yang muncul entah dari mana dan langsung mendekati batu simbol yang melahap. Kali ini, Lindong sedang berusaha memecahkan segel yang terakhir demi bisa mengambil batu simbol yang ada di dalamnya. Tengsa yang melihat hal ini pun tidak yakin jika Lindong yang hanya berada di level penciptaan Ki tahap awal mampu membuka segel itu, dan tindakan Lindong sama saja dengan bunuh diri. Namun tidak disangka, Lindong berhasil memecahkan segel terakhir dan dia pun berhasil mendapatkan batu simbol yang melahap. Kemudian segera kabur dari tempat ini. Tengsa yang masih tidak percaya dengan Lindong yang berhasil mendapatkan batu tersebut langsung menyuruh anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Dengan cepat, Chao Shen pun menyusul Lindong dari arah belakang dan melihat hal ini, Xiaodo pun menyalurkan sedikit kekuatannya pada Lindong. Alhasil mampu memukul mundur Chao Shen dalam sekali tinjuan. Detik berikutnya, Lindong meninggalkan tempat ini menggunakan pedang mentalnya. Para tetua dari sekte boneka dibuat heran oleh kekuatan Lindong yang mampu mengalahkan Chao Shen hanya dalam sekali tinjuan. Sementara Tengsa tidak peduli kekuatan apa yang dimiliki Lindong saat ini, karena Tengsa harus berhasil mendapatkan batu yang telah dibawa oleh Lindong itu. Hal ini membuat seluruh orang-orang dari sekte boneka bergerak untuk melakukan pengejaran terhadap Lindong. Sementara Tengsa berpesan pada Mulai dan juga Wusong untuk tidak ikut campur dalam masalah kali ini, karena ini adalah urusan pribadi dari sekte boneka dengan Lindong. Jika mereka ikut campur, maka akan dianggap sebagai musuh dari sekte boneka. Mulai tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar mampu membuka segel terakhir sendirian. Dan masalah ini cukup rumit karena Tengsa berada di ranah manifestasi tingkat lanjutan yang membuat Mulai tidak berani ikut campur untuk memberikan bantuan terhadap Lindong. Dia hanya berharap jika Lindong bisa selamat dari kejaran orang-orang sekte boneka. Di luar markas besar dari sekte boneka ini, Tenglei yang terikat cukup senang melihat pergerakan dari orang-orangnya. Menurut Tenglei, Lindong tidak akan selamat dalam pengejaran kali ini. Merasa Tenglei banyak berbicara, Xiaoyan segera melilitnya dengan ekor yang kemudian mengajak Tenglei terbang menyusul Lindong. Sementara Lindong yang kabur saat ini hampir disusul oleh orang-orang dari sekte boneka. Xiaodo kemudian menyalurkan kekuatannya pada Lindong dan membuat pergerakan Lindong menjadi lebih cepat. Dua tetua yang merasa kerepotan menyusul Lindong pun segera memanggil boneka jimat miliknya. Yang kali ini, dua boneka jimat itu dengan cepat melesat ke arah Lindong.
untuk menghalau pergerakan dari dua boneka jimat. Lindong pun segera mengeluarkan boneka Gatot Kacanya. Hal ini membuat dua tetua sekte boneka terkejut karena sebenarnya Lindong juga memiliki boneka jimat tingkat tinggi. Merasa sudah tidak bisa kabur lagi, Lindong pun mengeluarkan transformasi Kera Naga untuk melakukan perlawanan. Pada akhirnya pertarungan pun pecah. Boneka Gatot Kaca milik Lindong melawan satu boneka jimat, sementara Lindong sendiri melawan boneka yang lainnya. Dalam pertarungan ini, tetua sekte boneka memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam, namun masih diatasi oleh Lindong, yang kemudian serangan yang lainnya pun meluncur yang membuat Lindong tidak mampu menahannya dan terjatuh dari udara. Di mana kali ini, posisi dari Lindong langsung terkepung oleh orang-orang dari sekte boneka. Salah satu tetua kemudian menyuruh Lindong menyerahkan harta yang telah dia ambil. Namun Xiaodo menyarankan Lindong menggabungkan kekuatan dengannya karena saat ini Lindong berniat melawan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian Teng Sa pun muncul dan dia cukup kagum bahwa Lindong mampu memecahkan segelnya sendirian, yang bahkan hal itu tidak mampu dilakukan oleh Teng Sa. Teng Sa merasa Lindong juga orang yang telah masuki monumen Dahuang, maka dari itu dia memiliki cara untuk bisa memecahkan segel dari harta karun kuno tersebut. Dan Lindong sepertinya juga cukup mengenal tentang harta karun kuno ini. Namun Lindong mengelaknya dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu lebih banyak tentang harta karun yang telah dia ambil. Teng Sa pun berniat akan mengubah Lindong menjadi boneka. Dengan begitu dia akan tahu bagaimana cara mengendalikan harta karun kuno. Lindong pun berdiskusi dengan Xiaodo di dalam tubuhnya. Jika mereka berdua menggabungkan kekuatan, berapa persen peluang untuk menang? Xiaodo pun merasa hanya 30% saja karena kekuatan Teng Sa berada di level yang lebih tinggi dari Xiaodo. Teng Sa kemudian menyuruh anggotanya untuk memberikan serangan secara serempak. Namun tiba-tiba saja muncullah Xiaoyan yang membawa Teng Lei, dan hal ini membuat orang-orang dari sekte boneka terkejut. Detik berikutnya Lindong langsung menawan Teng Lei dan mengatakan jika Teng Sa melepaskan Lindong, maka Teng Lei juga akan dilepaskan. Hal ini membuat Teng Sa menyuruh seluruh anak buahnya untuk membatalkan serangan. Namun Lindong masih ingin menawan Teng Lei sampai dia benar-benar aman kabur dari tempat ini. Tidak disangka, Teng Sa secara diam-diam meluncurkan serangan energi yang tajam. Hal ini langsung menembus perut dari Teng Lei yang akhirnya juga mengenai perut dari Lindong. Hal tersebut membuat Lindong tidak percaya bahwa Teng Sa benar-benar kejam, bahkan tidak segan-segan mengorbankan putranya sendiri. Detik berikutnya, Teng Sa pun bergerak ke arah Lindong dengan cukup cepat, dan hal ini membuat Lindong segera melemparkan Teng Lei, lalu dirinya kabur dari tempat ini. Teng Sa pun menyerahkan Teng Lei pada para tetua supaya dibawa pulang untuk diobati, sementara Teng Sa sendiri akan melakukan pengejaran pada Lindong. Lindong yang sudah terluka pada saat ini dibawa kabur oleh Xiaoyan, dan dia merasa bahwa tindakannya benar-benar ceroboh karena tidak menyangka bahwa Teng Sa akan sekejam itu mengorbankan putranya sendiri. Tidak lama kemudian Teng Sa pun terbang dengan cukup cepat di belakang dari Lindong, dan Xiaoyan juga menambah kecepatan untuk menghindari kejaran dari Teng Sa karena saat ini Teng Sa tidak akan membiarkan Lindong kabur dengan cukup mudah. Dia terus meluncurkan berbagai serangan dari arah belakang. Hal tersebut membuat Xiaoyan harus berusaha keras menghindari serangan-serangan dari Teng Sa supaya tidak mengenai dirinya. Tiba-tiba saja muncullah banyak energi dingin jahat di depan sana yang membuat Lindong cukup kaget karena ternyata mereka saat ini memasuki kawasan dari energi dingin jahat yang menjadi energi pelindung luar dari kawasan sekte boneka. Hal tersebut membuat Xiaoyan ekstra kerja keras untuk menghindari seluruh energi dingin jahat yang menyembur dari bawah tanah. Kesempatan ini digunakan oleh Teng Sa untuk meluncurkan serangan telapak tangan Yuan yang pada akhirnya mengenai tubuh dari Xiaoyan dan membuatnya terjatuh dari udara. Di belakang Lindong saat ini ada energi jahat yang benar-benar besar dan menutupi seluruh jalur kaburnya. Karena sudah tidak ada jalan untuk melarikan diri, Teng Sa pun menyuruh Lindong menyerahkan harta dari sekte kuno, dan dia akan membuat Lindong mati dengan mudah. Namun Lindong yang tidak ingin menyerah, dirinya masih akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan.
Dengan cepat Lindong mengeluarkan jari pemenjara surgawi level 1. Hal ini pun langsung ditahan oleh Tengsa menggunakan seni bela dirinya, yaitu dinding gunung. Kedua kekuatan yang cukup besar saat ini saling berbenturan. Tengsa cukup kagum dengan seni bela diri manifestasi milik Lindong. Namun dengan kekuatan Lindong saat ini, kekuatan dari seni bela dirinya itu bahkan tidak mencapai 10% dari kekuatan aslinya. Dengan begitu, Tengsa merasa bahwa hal ini masih bisa diatasi. Dan benar saja, tidak lama kemudian muncullah retakan pada kedua seni bela diri tersebut, yang pada akhirnya kedua seni bela diri itu pun meledak dengan keras, yang membuat Lindong bersama dengan Tengsa keduanya terlempar. Orang-orang dari sekte boneka yang baru saja muncul cukup kaget dengan adanya ledakan di depan sana. Dengan cepat, mereka pun akan mengecek apa yang telah terjadi, di mana saat ini Tengsa dan juga Lindong, mereka berdua sama-sama terluka. Namun luka dari Tengsa tidak separah Lindong yang terlihat babak belur. Tengsa masih memaksa Lindong untuk menyerahkan harta karun dari sekte kuno. Namun Lindong yang tidak mau, terpaksa kabur menuju jurang yang ada di belakangnya, yang berisi banyak energi dingin jahat. Melihat hal ini, Tengsa pun panik dan dia akan memberikan serangan, namun gagal karena Tengsa sudah terluka dan tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Para anggota dari sekte boneka yang melakukan pengejaran pada saat ini tidak ada satupun yang berani mengikuti Lindong terjun ke dalam jurang, karena di tempat itu ada energi dingin jahat yang benar-benar besar dan juga sangat mematikan. Tengsa kemudian menyuruh anak buahnya untuk melakukan penjagaan yang ketat di tempat ini. Jika Lindong bisa keluar hidup-hidup, maka dia akan menangkapnya. Namun jika Lindong sudah mati, Tengsa akan membawa mayatnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Lindong masih bisa bertahan setelah dirinya terjun ke dalam jurang yang berisi banyak energi dingin jahat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.